Mm.
Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Di video kali ini kita akan memulai sebuah seri baru, yaitu seri mengenai SAS atau SASS. Ya, jadi SAS ini adalah merupakan sebuah CSS preprocessor, di mana kita bisa menuliskan sintaks CSS dengan lebih keren lagi karena memiliki banyak sekali fitur. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu CSS preprocessor, apa itu SAS, di video pertama kita kali ini kita akan bahas dulu mengenai konsep dan alasan kenapa kita menggunakan CSS preprocessor. Seperti biasanya, kita akan mulai dulu dari konsep, definisi, dan penjelasan dasarnya dulu. Oke, tapi sebelum kita masuk ke videonya, saya mau ucapin terima kasih dulu untuk sponsor kita pada video kita kali ini, yaitu Hostinger. Hostinger adalah sebuah penyedia layanan hosting di Indonesia yang menyediakan banyak sekali layanan UI yang menyediakan layanan hosting yang lancar atau fitur yang kalian berhemat dengan web programming. Ketika kalian apalagi langsung aja masuk ke videonya. Baik, jadi teman-teman, sebelum kita mengetahui apa itu SAS, kita akan mundur dulu untuk membahas mengenai apa itu CSS preprocessor. Karena SAS itu merupakan CSS preprocessor. Nah, biasanya kalau kita mau bikin CSS untuk sebuah file HTML, kan kita punya dulu ya file HTML-nya, terus kita hubungkan dengan file CSS, ya menggunakan tag link biasanya di dalam head kita. Nah, ini nggak ada masalah sebetulnya ya. Jadi kita bikin style-nya di CSS, kita save, maka nanti harusnya kalau kalian ngehubunginnya sudah benar, menghubungkannya sudah benar, maka file HTML kita akan berubah tampilannya. Sekarang, dengan menggunakan preprocessor, ada satu langkah tambahan. Jadi, yang akan terhubung ke dalam file HTML itu tetap file CSS, ya. Tapi sekarang kita nggak lagi ngedit file CSS-nya. Nah, lihat teman-teman. Jadi nanti yang akan kita edit atau yang akan kita buat adalah sebuah file yang nantinya akan dikompilasi atau akan diterjemahkan lah begitu ya menggunakan sebuah compiler khusus. Sehingga nanti file yang kita tulis itu berubah menjadi file CSS. Nah, file CSS inilah yang nantinya seperti biasa dihubungkan ke file HTML kita. Nah, file yang akan kita buat dan kita edit ini nantinya bisa file SAS. Gitu ya, tapi nanti akan kita lihat dulu sebelum masuk ke SAS-nya, ada nggak preprocessor yang lain selain SAS gitu ya. Nah, jadi ceritanya kita fokusnya sekarang di file yang akan kita compile-nya. Nanti kita sama sekali nggak akan nyentuh file CSS-nya. Ya, agak aneh mungkin ya buat yang baru mengenal mengenai preprocessor. Nah, kenapa disebut preprocessor? Karena file yang akan kita buat dan kita edit ini akan di-compile sebelum diproses menjadi CSS. Gitu. Jadi makanya kenapa disebut preprocessor. Jadi kita ngerjainnya sebelum menjadi file CSS gitu ya. Nah, kenapa nanti akan ada compilernya? Nanti kita lihat deh. Contoh sederhana gini ya, kita kasih analogi dulu deh. Kenapa kita pakai CSS preprocessor secara umum? Ya, kita lihat analogi sederhananya. Bahkan mungkin pada kenyataannya tidak seperti ini, cuman ini saya sederhanakan aja supaya kalian yang baru mengenal CSS preprocessor kebayang gitu ya. Misalkan kita lihat contohnya gini. Kita pernah mengenal ada sebuah script yang namanya jQuery misalnya. Kalau di jQuery, teman-teman lihat nih ya, ini adalah sebuah script untuk menjalankan sebuah perintah, yaitu menampilkan alert hello world ketika sebuah tombol diklik. Nah, script ini adalah script jQuery. Oke, jadi jQuery itu adalah library ya. Nah, jadi begitu kita jalanin ini, scriptnya akan mencari di dalam library ada nggak perintah yang sesuai. Nah, kalau ada, sebetulnya yang terjadi di belakang layar itu scriptnya mengerjakan JavaScript. Jadi sebenarnya yang dikerjain adalah JavaScript juga. Ini yang dikerjain. Kelihatannya sedikit lebih kompleks lah. Jadi jQuery itu kita gunakan hanya untuk membungkus JavaScript-nya supaya kita nggak perlu nulis script-nya terlalu banyak gitu. Ya, jadi ada sebuah library yang berjalan di atas JavaScript. Oke, itu contohnya. Salah satu contohnya adalah jQuery. Kalau kita lihat bahasa pemrograman PHP juga ada. Ini contohnya ya. Ini misalkan kita pakai sebuah framework namanya Laravel. Nah, di Laravel ada satu perintah kalau mau misalnya mengambil semua data di dalam tabel user. Nah, kalian cukup nulisnya segini, sebaris aja. Nah, ini nanti variabel user ini akan berisi data user sebagai collection atau array lah gitu ya. Sebenarnya satu baris ini kalau kita padankan dengan bahasa PHP yang natif lah ya, tanpa framework itu seperti ini. Jadi sebenarnya yang dilakukan satu baris ini, kalau di dalam PHP-nya bisa banyak baris.
Nah, ini kalau kita pakai sebuah framework. Kalau tadi kan jQuery library. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah untuk mempermudah kita sebagai developer pada saat nulisin kodenya. Lebih mudah, lebih singkat gitu ya, lebih cepat nantinya. Nah, sebenarnya yang user lihat sama aja. Kalau misalkan kita tampilkan pakai yang atas ini, sama yang kita tampilkan pakai script yang bawah ini bisa aja sama. Yang tadi juga sama jQuery juga tampilnya untuk user sama aja, nggak ada bedanya. Nah, itu contoh framework dan library. Nah, dengan menggunakan preprosesor, contohnya SAS aja, kita ambil sintaks SAS, itu kalian bisa nulis kayak gini. Coba lihat teman-teman, perhatikan. Jadi di dalam CSS-nya, nanti kita bisa punya variabel. Oke, terus di dalam CSS-nya kita bisa menulis sintaksnya secara bersarang, atau nanti istilahnya adalah nesting. Jadi, saya bisa tulis gini ya. Teman-teman paham kan, kalau misalkan kita tulis nav, berarti dia akan mentarget elemen HTML yang namanya nav. Terus, kita mau buat font family. Nah, font family-nya akan diisi dengan apapun yang saya tulis di dalam variabel myfont ini. Jadi, kita bisa bikin variabel. Terus, di dalamnya saya punya UL. Tapi UL-nya, kalian lihat ini berada satu tab di dalam nav. Nah, ini artinya UL yang saya target itu spesifik berada di dalam nav. Nah, ini kayaknya CSS, tapi beda dengan CSS yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, ini disebut dengan sintaks SAS. Nah, nanti kita nulisnya versi seperti ini. Sehingga setelah dikompil, nantinya setelah melalui proses kompilasi, maka hasilnya akan jadi gini. CSS yang biasa kita lihat, gitu. Nah, kalau ini kan kalian paham ya, jadi nav yang atas ini, terus ada UL yang ada di dalam nav, terus ada LI yang ada di dalam nav. Gitu. Jadi, kita nulisin sebuah script yang bukan CSS, tapi nantinya diterjemahin jadi CSS. Gitu. Jadi, ini contoh kalau kita pakai CSS preprocessor. Kita nanti ngoding yang kiri akan menghasilkan yang kanan. Yang akan dibaca oleh HTML kita tetap yang ini, yang kanan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sintaks sederhananya. Kita akan lebih detail memahami bagaimana cara menulis sintaksnya nanti di video-video berikutnya. Nah, sekarang, kenapa ada CSS preprocessor awalnya dulu ya? Jadi CSS preprocessor ini dulu muncul karena para developer atau web designer atau front-end web developer ya, itu merasa ada kekurangan pada CSS. Karena kan CSS itu nggak kayak bahasa pemrograman lain ya, seperti PHP, JavaScript, Python gitu. Ada kekurangan katanya. Kekurangannya, yang pertama, dulu CSS tuh nggak punya variabel. Nah, kalau sekarang mungkin teman-teman udah ada yang tahu CSS punya variabel. Tapi itu kita abaikan dulu ya. Fitur-fitur baru pada CSS untuk sementara kita abaikan. Karena dulu kenapa muncul CSS preprocessor? Itu karena CSS nggak punya variabel, terus di dalam CSS nggak ada function, terus nggak ada modularisasi ya. Jadi kita nggak bisa misah-misahin kode CSS tuh dulu. Walaupun sebetulnya dulu udah ada tag yang namanya import. Tapi import ini tidak efektif ya dari sisi networkingnya. Nah, pokoknya nggak ada modularisasi di mana kita bisa membuat kode CSS kita menjadi modular. Terus, jelas CSS nggak bisa melakukan sebuah operasi atau logika pemrograman. Jadi nggak bisa ada operasi matematiknya, gitu ya, tambah kurang kali bagi. Terus nggak bisa juga ya kita kasih pengulangan, kita kasih pengondisian ya. Nggak bisa ya, CSS itu bukan seperti JavaScript. Dan yang terakhir, itu menyebabkan kita menuliskan banyak duplikasi kode gitu. Kalau misalkan pengen ngasih style yang sama untuk elemen-elemen yang serupa gitu. Nah, jadi solusi dari preprosesornya itu masing-masing preprosesor itu membuat yang namanya variabel. Jadi kita bisa bikin variabel untuk nyimpan warna misalnya. Jadi kalian kalau mau ganti warna, nggak usah copy-paste semua warna yang ada. Misalkan tadinya background-nya warna biru muda, mau kalian ganti jadi pink misalnya. Nah kan biasanya kita cari background color, kita copy-paste, copy-paste, copy-paste. Nah, kalau pakai variabel, tadi kalian lihat, kita cukup tulis satu kali, panggil variabel di tempat yang kita butuhin. Kalau misalkan mau ganti warna, cukup ganti satu yang ada di dalam variabel. Terus ada yang namanya mixin. Nah, mixin ini untuk membuat serangkaian style yang bisa kita pakai berulang kali gitu. Jadi, kalian cukup bikin sekali, kayak function ya. Bikin sekali, misalkan isinya itu ada font size, color, font family. Udah, jadi nanti kalian begitu ketemu sebuah elemen yang mau dikasih 3 style itu, panggil aja mixinnya. Nah, gitu ya. Jadi, ini solusi dari CSS preprocessor. Terus ada lagi yang namanya import dan uses. Nah, ini untuk membuat file CSS kita jadi modular. Jadi, gampang dikelola. Kalau misalkan kalian hanya punya satu file CSS, ya nggak masalah ya. Kayaknya nggak perlu pakai import atau modularisasi. Tapi kalau misalkan kalian ngerjain webnya udah cukup besar, file CSS-nya banyak, nah kalian bisa bikin agar style-stylenya terpisah. Misalkan ini style khusus untuk tipografi. Ini style khusus untuk layout. Gitu ya. Ini menggunakan import dan uses.
Terus sekarang CSS preprocessor ini bisa menggunakan operator. Kita bisa melakukan kalkulasi misalnya. Terus di dalamnya juga ada built-in function. Nah ini yang keren, misalnya kalian mau ngasih warna untuk sebuah tombol. Nah begitu di hover tombolnya, kan biasanya kita ganti warna ya. Contoh sederhananya dengan menggunakan built-in function, kita bisa bikin si tombolnya itu nggak ganti warna, tapi kita suruh tolong buat lebih cerah 20%. Tolong buat lebih gelap. Dan yang terakhir, kita bisa buat CSS-nya jadi bersarang tadi. Jadi kita lebih mudah ngelompokin elemen-elemen mana gitu. Misalkan saya bikin sebuah section di dalam CSS-nya. Di dalamnya banyak banget elemen. Ya udah kita tinggal kumpulin elemen-elemen tadi yang ada di dalam section-nya ke dalam sebuah style yang bersarang gitu. Jadi contohnya kayak tadi ya, ada nav, di dalamnya ada UL, ada LI. Jadi ini solusi yang awalnya ditawarkan oleh CSS preprocessor. Nah, nanti kalian mungkin akan melihat beberapa dari solusi ini saat ini karena kemajuan teknologi CSS yang terbaru sudah bisa ditangani oleh CSS tanpa menggunakan preprocessor. Ya, tapi kalian pahami dulu nggak ada, makanya kita butuh preprocessor. Nah, sekarang kita lihat CSS preprocessor itu sebetulnya banyak. Ya, yang paling populer tuh ada 3. Walaupun selain ini juga masih ada yang lain ya. Jadi ada Sass, ada yang namanya Less, ada namanya Stylus. Nah, tapi untuk seri video kita kali ini, kita akan bahas yang Sass aja. Karena memang selain paling populer ya, kalau kalian lihat di website ini ya, slant.co ini katanya popularitas Sass itu nomor 1 dan dia yang paling terakhir diupdate lah. Jadi kelihatan bahwa framework ini masih dikelola dengan baik gitu ya. Tapi intinya, kalau nanti kalian udah belajar satu, kayaknya kalian akan dapet konsep atau pemahaman untuk menggunakan preprocessor yang lain kalau memang kalian butuhin. Ya, sekali lagi kita akan pakainya yang Sass saja. Nah, kalau misalkan kalian pengen lihat website resminya, kalian bisa kunjungi websitenya ya, tadi sass-lang.com. Coba kita lihat dulu websitenya sekarang. Oke, jadi teman-teman ini adalah websitenya ya. Kalian bisa lihat Sass itu katanya CSS with superpowers gitu. Jadi ya sebenarnya dia CSS. Bahkan ya kita bisa nulisin sintaks CSS biasa ke dalam sintaks Sass-nya gitu. Nggak masalah. Nanti Sass-nya akan nerjemahin. Di dalam sini ada yang harus dikompil nggak? Kalau nggak ada ya udah dia akan nerjemahin jadi CSS yang biasa. Gitu. Cuman saran saya kalian harus nyaman dulu dengan menggunakan CSS yang biasa. Supaya nanti menggunakan preprocessor ini lebih bermanfaat lagi. Nah, buat kalian yang penasaran Sass itu apa ya? Tadinya sih ada singkatannya di sini ya, cuman sekarang kayaknya nggak ada. Jadi Sass itu adalah singkatan dari Syntactically Awesome Style Sheet gitu. Jadi mungkin kalau terjemahannya Style Sheet atau CSS yang secara sintaks itu keren gitu. Nanti kalian di sini bisa lihat cara installnya gimana, terus yang penting adalah dokumentasinya gimana. Gitu. Cuma nanti kita akan pelan-pelan belajar fitur-fitur yang ada di dalam Sass ini sedikit demi sedikit ya. Jadi silakan ini websitenya kalau kalian mau kunjungi. Kita kembali lagi ke slide-nya. Sekarang kita lihat alasan menggunakan Sass ya. Jadi yang pertama tadi kalian mungkin udah bisa lihat mempermudah penulisan CSS ya. Yang kedua mempermudah pengelolaan file CSS-nya. Baik itu kalau kalian punya banyak file ataupun satu file yang mungkin ribuan baris gitu. Nanti akan dikelola dengan mudah menggunakan Sass ini. Terus yang ketiga, di dalamnya banyak fungsi built-in. Ya nanti mungkin ini akan kita lihat di video-video berikutnya. Terus kita juga dapat membuat fungsi sendiri dengan menggunakan yang namanya mixin tadi. Terus selanjutnya, nah ini yang keren nih. Kalau misalkan kalian udah ngerti Sass, kalian bisa modifikasi framework CSS. Contohnya aja, kita bisa modifikasi Bootstrap dan Materialize. Karena dua itu dibangun atau dibuild-nya menggunakan Sass gitu. Jadi nanti ada caranya di dua framework ini mereka ngasih fasilitas untuk kustomisasi isi framework-nya. Dan saat ini masih banyak perusahaan yang menggunakan Sass gitu. Saya bisa bilang sebetulnya kalau kalian sudah nyaman menggunakan CSS, kalian udah paham bagaimana cara pakai selektor, kalian udah paham properti-properti apa aja, cara pakainya gimana, sebenarnya kalian bisa aja nggak perlu pakai CSS preprocessor. Apalagi kalian ngerjain webnya sendiri, kalian udah tahu bagaimana cara mengelola filenya, sebenarnya kalian nggak butuh menggunakan CSS preprocessor. Tapi akan jadi penting ketika kalian misalnya bekerja di sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu sebelumnya sudah menggunakan CSS preprocessor. Semakin besar perusahaan, semakin besar produk yang dibuat, kemungkinan file CSS-nya juga akan semakin banyak dan besar gitu. Dan disinilah butuh pengelolaan. Nah, jadi nggak ada salahnya kita belajar Sass ini karena pengetahuannya bisa digunakan di industri.
Oke teman-teman ya, jadi mungkin itu alasan-alasan kenapa kita pakai SAS. Nanti kalau kalian belajar SAS, itu kalian akan dihadapkan dengan dua pilihan. Ada yang namanya SAS, ada yang namanya SCSS. Nah, jadi apa itu SAS dan apa itu SCSS? Nah, jadi sebenarnya ini adalah pilihan yang dikasih oleh SAS-nya. Jadi kita bisa nulisin sintaks CSS-nya dalam bentuk SAS, yang seperti kita lihat tadi di awal ya, jadi pakai indentasi, nggak ada kurung-kurung awalnya. Atau kita bisa gunakan versi SCSS. Nah, kalau pakai SCSS ini sebenarnya lebih mirip dengan CSS. Jadi buat kalian yang bingung dengan sintaks yang tadi ya, yang pakai tab gitu, kalian bisa pakai sintaks CSS biasa aja, yaitu SCSS. Nah, ini juga yang biasanya saya pakai sih. Karena agak aneh juga kalau nulisnya terlalu polos ya, nggak ada kurung-kurung awal, nggak ada titik koma. Dan jangan khawatir, kalian mau pilih yang manapun, tetap di-compile-nya nanti menjadi CSS. Ya, contohnya gini, kalau misalnya saya punya file yang tadi, ini ya, ini ditulis dalam versi SAS. Jadi kalian nanti bikin file, nama filenya .sas gitu. Kalau kalian bingung, atau kalian nggak biasa dengan gaya penulisan SAS seperti ini, kita bisa gunakan gaya penulisan SCSS. Nah, kalau ini mirip banget sama CSS. Tapi nanti nama file kalian adalah .scss. Nulisnya sama, ada kurung-kurung awal, ada titik koma kayak biasa. Tapi fitur-fitur SAS-nya tetap bisa kita pakai. Misalnya ini nesting ya, jadi di dalam nav, ada UL, ada LI, bisa pakai variabel, bisa pakai mixin gitu. Dan nanti ini kalau kita compile, kita jalankan misalnya perintah compile-nya, tetap aja jadinya sama. CSS juga gitu ya, CSS biasa gitu. Jadi nanti yang akan kita contohkan di dalam seri ini mungkin saya akan menggunakan yang versi SCSS-nya. Gitu ya teman-teman ya, dan mungkin dari tadi teman-teman udah nggak sabar gimana cara bikinnya, gimana cara nginstal SAS di komputer kita. Ya, kita lihat gimana caranya. Sebenarnya caranya, tadi kalian bisa lihat di websitenya ya, kita harus instalasi compiler dulu. Ada 3 cara install compiler. Yang pertama pakai aplikasi, jadi kita nginstal aplikasi eksternal yang di dalam aplikasi itu sudah tertanam compiler SAS. Yang kedua, kalian bisa install SAS-nya ke dalam mesin kalian menggunakan command line. Dan yang ketiga yang paling gampang nih, kita akan pakai VS Code extension. Oke, tapi kalau misalkan kalian mau pakai aplikasi ya silakan ya. Ini adalah aplikasi yang disarankan oleh si SAS-nya tadi. Beberapa aplikasinya berbayar ya. Jadi silakan mau pakai aplikasi ini. Atau kalian mau pakai command line, jadi yang udah biasa pakai terminal gitu, kalian bisa install aja menggunakan misalnya npm. Atau kalau yang pakai macOS, kalian bisa pakai homebrew. Jadi kalian install ini, maka akan terinstall di dalam sistem kalian. Nah, tapi problemnya, kalau kalian nanti bikin file SCSS-nya, kalian harus ngetikin ini di terminalnya. Jadi ini ngasih tahu, misalnya ya, kita pakai SCSS, terus kalian simpen di sini. Nah, kita ngasih tahu SAS, tolong ubah file index SCSS ini menjadi file index CSS. Jadi di compile-nya kita harus ngetik gitu. Nah, ini kalau pakai command line. Tapi kita akan pakai yang paling gampang menurut saya, VS Code extension. Ya, walaupun sebetulnya kalian harus paham juga ya mengenai terminal dan command line, tapi itu kayaknya untuk video yang lain deh. Kita sekarang biar gampang pakai VS Code extension. Gampang aja, kalian tinggal cari extension yang namanya ini, Live SAS Compiler. Tinggal kalian install aja, ya. Gimana kalau kita coba sekarang? Jadi silakan kalian buka VS Code-nya. Ini saya sudah buka sebuah folder namanya code ya, masih kosong. Sebelum kita bikin file HTML dan CSS-nya, kita install dulu. Jadi kalian boleh arahkan ke sebelah kiri nih ada yang menu extensions, diklik aja, terus kita cari Live SAS Compiler. Oke. Nah, ini ketemu, tinggal diinstal, boleh klik yang di sini atau yang di sini sama aja ya. Kita klik install. Nah, kalau sudah ada tulisan this extension is enabled globally, kalau kalian pakai Windows, coba dicek ada perlu reload nggak. Kalau perlu reload, silakan klik reload dulu. Itu artinya nge-restart VS Code-nya. Nah, kalau sudah, berarti sebenarnya udah bisa dipakai ya. Kita coba ya. Misalnya, kita bikin file HTML dulu ya. Simple aja, ini di-close aja, balik ke filenya. Di sini kita bikin index.html misalnya. Ya, kita bikin aja sederhana gini, pakai tanda seru, tab, kita kasih coba SAS, terus dalamnya kita kasih, misalnya kita buat tag header, dalamnya tag H1, hello WPU, terus misalkan di bawahnya paragraf gitu aja ya, lorem 20 misalkan. Oke, sudah, tinggal kita hubungkan ke sebuah file, misalnya gini, kita kasih di sini link ke file, misalnya kita kasih main.css. Ya, nanti kita akan bikin file CSS yang namanya main. Kita belum punya ya. Nah, tapi sekarang
kita nggak akan bikin yang CSS-nya, karena kita mau pakai SAS. Jadi kalian bikin sebuah file baru, kita kasih nama main.scss. Tuh, lihat kalau misalkan pakai VS Code, ikonnya udah otomatis jadi SAS. Ini di close aja ya, karena ini udah diinstal tuh live SAS-nya. Kalau kalian lihat di bawah sekarang, ada tulisan Watch SAS. Nah, ini kalau kalian klik, maka dia akan otomatis langsung membuat file yang namanya sama, tapi ekstensinya CSS, dan dia akan buat file map-nya. Untuk sekarang kita abaikan file map-nya. Pokoknya, sekarang udah ada file CSS-nya, dan ini nggak akan kita sentuh. Coba kita close aja ya. File main-nya kita coba buka di sebelahnya aja ya. Kalian boleh klik yang tanda split di sini, kita pindahin, atau kalau udah kebuka ya udah di close aja di sini. Lihat sebelah kiri SCSS, sebelah kanan CSS. Dan di bawah kalian pastikan statusnya watching. Ya, kita sembunyikan dulu sidebar-nya. Sekarang kita coba bikin sintaks SCSS sederhana aja. Misalkan yang pertama kita punya header. Ini. Kalau kita tulis sintaks CSS biasa, misalnya background color light blue misalkan. Terus kita save. Tuh, otomatis di sebelah kanan akan dibuatkan versi CSS-nya. Oke, karena yang kita buat ini CSS biasa, ya maka akan dibuatkan sama aja. Tapi lihat ketika kita bikin fitur nestingnya, kita tahu di dalam header ada H1 ya. Jadi kita tulis di sini, misalkan ini font size, kita kasih 3 rem aja gitu. Nah, ini kalau kita save, lihat otomatis dibuatkan style untuk H1 yang ada di dalam header. Keren ya? Nah, sekarang misalkan contoh lain kita akan kasih sebuah variabel ya. Cara ngasih variabel tuh kalian cukup kasih tanda $, misalkan nama variabelnya my color aja gitu ya. Terus kita isi dengan, ngisinya kalian pakai titik 2, bukan sama dengan, lalu nilainya mau apa. Misalkan warna yang saya mau kasih tuh salmon aja misalnya. Atau apapun lah warna silahkan. Sekarang CSS sudah punya ya, jadi CSS bisa melakukan operasi matematik seperti kalkulasi juga udah bisa. Walaupun masih ada fitur SAS yang belum dimiliki oleh CSS. Tapi udah mulai nih CSS sudah mulai mengejar SAS-nya. Terus yang kedua, nggak untuk jadi itu ya penjelasan singkat mengenai CSS preprosesor dan juga SAS ya. Tadi kita juga udah coba sedikit gimana cara penggunaan SAS. Mudah-mudahan teman-teman semakin tertarik untuk ngikutin serinya ya, karena yang tadi kita coba itu baru sedikit aja fitur yang dimiliki oleh SAS. Ya, di video-video berikutnya kita akan coba fitur-fitur umum yang paling sering digunakan oleh SAS sehingga nantinya kita dapat menggunakan dan mengelola file CSS kita dengan jauh lebih efektif lagi. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi saya mau ucapin terima kasih buat sponsor kita pada video kali ini, yaitu Hostinger. Jadi buat kalian yang sedang cari-cari hosting, untuk kalian